الحديث السادس عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب رواه البخاري ومسلم. Dari Abi Abdillah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, beliau berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang halal itu jelas, wa innal harama bayyin, dan sesungguhnya perkara haram itu pun jelas, wa bainahuma umurun mustabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas, dan di antara keduanya ada perkara-perkara yang samar, tidak diketahui status hukumnya oleh kebanyakan manusia. Faman ittaqa syubuhati faqad istabra'a lidinihi wa irdihi, maka barang siapa yang menjaga dirinya dari perkara-perkara yang samar tersebut, maka sungguhnya dia telah menjaga agama dan kehormatan dirinya. Wa man waqa'a fi syubuhati waqa'a fil haram, dan barang siapa yang terjerumus ke dalam perkara-perkara yang samar tadi, maka dikhawatirkan dia akan terjerumus ke dalam perkara yang diharamkan. Karra'i yar'a haulal hima, seperti seorang pengembala yang mengembala binatang gembalaannya di daerah-daerah yang atau di sekitar daerah yang terlarang. Yushiku ayyarta'a fihi, dikhawatirkan dia justru akan masuk ke daerah terlarang tersebut. Ala wa inna likulli malikin hima, dan ketahuilah bahwa setiap penguasa ada wilayah-wilayah yang telah ditetapkannya sebagai wilayah-wilayah yang terlarang. Ala wa inna himallahi maharimuhu, dan ketahuilah bahwa daerah terlarang Allah Subhanahu wa ta'ala adalah perkara-perkara yang diharamkannya. Ala wa inna fil jasadi mudghatan, ketahuilah bahwa di dalam diri seseorang terdapat segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kulluhu, apabila segumpal daging itu baik, maka akan baiklah seluruh orang tersebut. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu, dan apabila segumpal daging itu buruk, maka buruklah orang tersebut. Ala wahiyal qalbu, ketahuilah bahwasanya segumpal daging itu adalah hati. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Beberapa pelajaran yang bisa kita dapatkan dari hadis ini, di antaranya menjelaskan kepada kita tentang af'alul insan wa ma ahatahu minal ahkam, ya, status hukum yang melingkupi seluruh apa yang dilakukan oleh manusia, baik yang dilakukannya itu berupa perbuatan atau perkataan atau bahkan lintasan-lintasan pikiran. Manusia terkait dengan perbuatannya
atau terkait dengan status hukum perbuatannya tidak lepas dari 3 hal yang disebutkan di dalam hadis ini. Yang pertama adalah apa yang dilakukannya itu status hukumnya adalah halal. Kemudian yang kedua, apa yang dilakukannya itu status hukumnya adalah haram. Dan baik perkara-perkara halal maupun perkara-perkara haram, keduanya adalah merupakan perkara-perkara yang sudah jelas. Yang halal, yang dimaksud dengan perkara yang halal adalah perkara yang sudah jelas kehalalannya, al-muttafaqu wal mujma'u ala ibahatihi atau ala annahu halalun. Demikian juga yang dimaksud dengan perkara-perkara yang haram adalah perkara-perkara yang sudah jelas keharamannya. Al-muttafaqu wal mujma'u ala hurmatihi. Nah, di antara perkara-perkara yang halal dan perkara-perkara yang haram ini, ada perkara-perkara yang status hukumnya samar. Nah, perkara-perkara yang status hukumnya samar ini adalah perkara-perkara yang masuk dalam ranah al-mukhtalafu fiha, ranah perkara-perkara yang ada khilaf di kalangan para ulama terkait dengan status hukumnya. Dia masuk dalam ranah al-mujtahadat, perkara-perkara yang sifatnya ijtihadi, boleh berijtihad di dalamnya. Nah, terhadap perkara-perkara demikian, dan jika seorang tidak mengetahui secara pasti status hukumnya, maka nasihat agama terhadap orang demikian dengan kondisi seperti yang telah disebutkan adalah hendaknya menempatkan dirinya dalam posisi yang aman. Posisi yang aman yang dimaksud adalah posisi di mana dia tidak akan masuk dalam perkara-perkara yang justru diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia tidak berada dalam wilayah yang diperdebatkan. Dia keluar dari wilayah yang samar tersebut ke wilayah yang jelas. Nah, misalnya dalam sebuah permasalahan, taruhlah permasalahan itu adalah permasalahan A. Status hukumnya, ulama ada beda pendapat. Ulama pertama mengatakan halal, dan kemudian ulama kedua menyatakan haram. Nah, jika terhadap orang yang samar akan status hukumnya, maka nasihat agama kepada mereka adalah menjauhi perkara yang samar tersebut. Tidak menempatkan dirinya dalam perkara yang samar tersebut. Tapi dia keluar dari wilayah itu ke wilayah yang jelas. Ada yang mengatakan bahwa ketika seorang melakukan perkara A itu halal, dan ada pendapat yang mengatakan ketika dia melakukannya, maka dia telah melakukan sesuatu yang haram. Maka perkara yang sikap yang hati-hati yang dianjurkan oleh agama terhadap orang seperti ini, sekali lagi, kepada orang yang samar akan hukum masalah tersebut, apakah dia halal atau haram, dia memposisikan dirinya pada pendapat yang kedua,
menyatakan bahwa perkara tersebut tidak seharusnya dilakukan. Ketika dia tidak melakukan hal tersebut, maka dia telah berada di posisi yang aman. Karena ketika dia tidak melakukan itu, maka dia akan terbebas dari perkara yang diharamkan. Perkara yang diharamkan. Dan tidak ada masalah ketika dia tidak melakukannya. Tidak ada masalah ketika dia meninggalkan perkara tersebut. Karena sifatnya adalah halal. Nah, banyak contoh-contohnya ya. Secara aplikatif ya silahkan diturunkan. Silahkan disandingkan dengan perkara-perkara tersebut yang ada di masyarakat secara faktual. Nah, terkait dengan sikap yang ditunjukkan atau sikap atau arahan yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad alaihi salatu wassalam dalam hadis ini pun arahan yang sama telah dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, yaitu surah Al-Imran ayat 7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatum muhkamat hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnati wa ibtigha'a ta'wilih wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allahu war-rasikhuna fil 'ilmi yaqulun amanna bihi kullum min 'indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzi anzala 'alaikal kitab." Dialah Allah Subhanahu wa taala zat yang telah menurunkan kepadamu wahai Muhammad Al-Qur'an ini. Alaihi salatu wassalam. Minhu, dari Al-Qur'an, ayatum muhkamat. Ada ayat-ayat yang sifatnya jelas. Wa ukharu mutasyabihat. Dan ayat-ayat lain yang sifatnya mutasyabihat, samar. Minhu ayatum muhkamat hunna ummul kitab. Ya. Jadi dari Al-Quran itu ada ayat-ayat yang sifatnya jelas. Hunna ummul kitab. Ya, ayat-ayat seperti inilah yang mendominasi di dalam Al-Quran. Wa ukharu mutasyabihat. Dan ayat-ayat lain yang sifatnya samar. Nah, setelah itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang dua jenis manusia dalam menyikapi ayat-ayat yang samar tadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman setelahnya, "Fa'ammal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnati wa ibtigha'a ta'wili." Adapun orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit, maka yang mereka cari itu adalah ayat-ayat yang samar. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menanamkan fitnah. Ya, untuk menyebarkan fitnah, untuk menimbulkan fitnah. Dan untuk mencari-cari pembenaran terhadap keyakinan salah, keyakinan menyimpang yang telah mengotori akal dan hati mereka. Itulah yang menjadi fokus penelitian mereka, ayat-ayat yang sifatnya samar tadi. Kemudian mereka
mencoba mencari-cari pembenaran terhadap pemikiran menyimpang yang sudah merasuki akal dan hati mereka, untuk kemudian menebarkan fitnah di tengah-tengah masyarakat. Padahal ayat-ayat yang sifatnya samar tadi dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ayat-ayat yang tidak diketahui penjelasannya secara benar, melainkan melalui penjelasan Allah Subhanahu wa taala sendiri, ya, dan melalui pemaparan para ulama, orang-orang yang memiliki kapabilitas keilmuan yang baik berkenaan dengan perkara-perkara agama. Bukan diserahkan penafsirannya sesuai dengan kepentingan orang per orang atau kelompok. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallahu warrasikhuna fil ilmi." Nah, para ulama, orang-orang yang memiliki kapabilitas dalam menentukan atau dalam mengambil kesimpulan hukum terhadap sebuah perbuatan, terhadap sebuah perilaku, terhadap sebuah kejadian, apakah apa yang dinyatakan atau apa yang dilakukan oleh orang tertentu itu adalah halal atau haram, itu senantiasa menyandarkan pernyataan mereka berdasarkan dalil, bukan berdasarkan logika-logika mereka semata tanpa landasan dalil. Karena itu dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang mereka, ar-rasikhuna fil ilmi ini, para ulama yang memiliki kapabilitas keilmuan yang baik, ya, keilmuan agama yang baik. Allah Ta'ala mengatakan, yaquluna amanna bihi. Mereka mengatakan kami beriman terhadap seluruh ketentuan Allah dan terhadap seluruh ketentuan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Karena kullun min indi rabbina, semuanya itu berasal dari Tuhan kami. Wa ma ya'lamu warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullun min indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Dan tidaklah memahami ayat ini, ya, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, melainkan orang-orang yang cerdas, orang-orang yang memiliki kejernihan hati, pemikiran, ya, kejernihan hati dan kejernihan pemikiran. Nah, terkait dengan ayat-ayat yang sifatnya muhkam dan ayat-ayat yang sifatnya mutasyabih, ya, mungkin ada di antara pertanyaan yang muncul, di antara masalah yang muncul berkenaan dengan itu adalah ayat-ayat yang terkait dengan ketuhanan, dengan masalah ketuhanan. Ayat-ayat yang terkait dengan masalah sifat dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat tentang ketuhanan ini, apakah dia masuk dalam ranah ayat-ayat yang mutasyabih atau dia masuk dalam ranah ayat-ayat yang sifatnya muhkam? Nah, di sini ada silang pendapat di kalangan ulama, tetapi pendapat yang lebih tepat menyatakan bahwa ayat-ayat tentang ketuhanan, yaitu ayat-ayat yang terkait dengan nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, masuk dalam keduanya. Masuk dalam kedua kategori. Ya, ayat yang telah disebutkan, dia masuk dalam kategori ayat-ayat yang muhkam, sebagaimana dia pun masuk dalam kategori ayat-ayat yang mutasyabih. Bagaimana penjelasannya? Ulama mengatakan dia muhkam dari sisi arti ayat tersebut secara bahasa. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Innahu huwas sami'ul alim. Di situ, di dalam ayat itu dikatakan bahwa di antara sifat Allah Subhanahu wa taala adalah as-sama' dan al-basar. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman seperti ini untuk diinformasikan kepada seluruh hamba, maka tidak satupun hamba yang mendengar ayat ini dibacakan kepada mereka, melainkan mereka akan langsung memahami apa yang dimaksud dengan sama, apa yang dimaksud dengan basar, apa yang dimaksud dengan pendengaran, apa yang dimaksud dengan penglihatan. Demikianlah juga ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, yadullahi fawqa aydihim. Ya, tangan Allah Subhanahu wa taala berada di atas tangan-tangan mereka. Nah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa satu di antara sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala adalah al-yad, tangan. Maka tidak seorang pun dari manusia yang sampai ayat ini kepada mereka, melainkan mereka mengetahui arti dari kata al-yad. Demikianlah juga ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang beristiwa, adalah zat yang bersemayam di atas arsy-Nya. Tidak satupun manusia yang mendengarkan ayat ini, melainkan mereka mengetahui secara bahasa apa yang dimaksud dengan al-istiwa. Nah, dari sisi ini kita menyatakan bahwa ayat-ayat tentang ketuhanan, tentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala adalah ayat-ayat yang sifatnya muhkam, jelas. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menginformasikan kepada seluruh hambanya sebuah informasi yang sangat urgen, yaitu terkait dengan dirinya yang maha mulia, dengan menggunakan kata-kata yang ia telah ketahui bahwa kata-kata tersebut tidak dipahami oleh seluruh manusia. Ya, perkara ini adalah merupakan perkara yang sangat urgen. Allah Subhanahu wa taala ingin memperkenalkan dirinya kepada seluruh hambanya, maka bukan merupakan sesuatu yang lazim. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak akan mungkin memperkenalkan memperkenalkan dirinya kepada seluruh hambanya dengan menggunakan kata-kata yang samar. Sama dengan kita ketika kita ingin memperkenalkan diri kita kepada audiens, maka tentu kita akan memilih diksi-diksi atau kata-kata yang mudah, yang kita yakini akan dipahami oleh seluruh orang yang mendengarkan pernyataan tersebut. Nah, di samping itu secara bersamaan ayat-ayat tersebut masuk dalam ranah ayat yang kedua, jenis yang kedua, ya, yaitu ranah mutasyabihat, ranah yang samar. Apa yang samarnya? Yang samarnya adalah kaifiyatnya, ya, detail dari nama dan sifat tersebut. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa Dia adalah zat yang memiliki penglihatan dan pendengaran, bagaimana detail penglihatan dan pendengaran Allah Subhanahu wa taala? Cuma Allah Subhanahu wa taala yang maha mengetahui itu. Dengan satu asumsi bahwa walillahil asmaul husna. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang memiliki nama dan sifat-sifat yang terbaik. Dengan satu asumsi bahwa laisa kamitslihi syai'un. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang tidak serupa dengan seluruh makhluknya.
Karena itu kita mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha mendengar dan maha melihat. Bagaimana detailnya kita tidak mengetahui, karena tidak seorang pun dari makhluk, tidak satu pun makhluk yang telah melihat Allah Subhanahu wa taala. Karena itu maka tidak mungkin dideskripsikan detail dari nama dan sifat-sifat tersebut, ya, melainkan dari informasi yang sampai kepada kita, baik dalam Al-Quran, melalui Al-Quran, maupun melalui penjelasan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikianlah juga ketika Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan kepada kita bahwa salah satu sifatnya adalah al-istiwa, atau salah satu sifatnya adalah al-yad, memiliki yad, maka kita memahami arti kata yad itu, tetapi detailnya, kaifiyahnya, ya, bagaimana tangan Allah Subhanahu wa taala, hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui detailnya, sifatnya, karakternya, dengan satu asumsi bahwa tangan Allah Subhanahu wa taala adalah tangan yang termulia dan tidak akan mungkin serupa dengan satu pun makhluknya. Demikian juga ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an, bahwa demikian juga dalam hadis-hadis Nabi SAW, bahwa salah satu sifatnya adalah al-istiwa. Ya. Secara bahasa, tidak satu pun orang Arab yang mendengar ayat itu melainkan ia paham apa arti kata istiwa. Tetapi bagaimana detailnya, ya, ini adalah merupakan perkara yang tidak diketahui melainkan oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri. Ya. Dan kemudian dijelaskan oleh Nabi alaihi salatu wassalam agar kita mengetahui sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh Allah dan apa yang dijelaskan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan inilah makna dari pernyataan Imam Malik rahimahullah berkenaan dengan al-istiwa itu. Al-istiwa'u ma'lumun. Istiwa itu artinya telah diketahui. Artinya dia masuk dalam jenis ayat yang muhkam. Wal kaifu majhul. Tetapi bagaimananya, deskripsinya seperti apa, ini adalah merupakan perkara yang tidak diketahui. Dia masuk dalam ranah ayat-ayat yang mutasyabihat. Ya. Nah, karena itu maka kita menyatakan sebagaimana yang tadi telah disampaikan bahwa ayat-ayat ketuhanan, yaitu ayat-ayat yang berkaitan dengan nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, dia masuk dalam ranah ayat-ayat muhkam dalam satu sisi, dan di sisi yang lainnya dia masuk dalam ranah ayat-ayat yang sifatnya mutasyabihat. Ini hal pertama yang hendak disampaikan berkenaan dengan hadis yang ke-6 ini.